Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Yohan. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materi tentang pewarisan sifat dan kelainan pada makhluk hidup serta pemuliaan tumbuhan dan hewan. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat menjelaskan tentang pewarisan sifat dan kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, serta dapat menjelaskan penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Nah, coba kalian amati gambar di depan ini. Nah, gambar di depan ini merupakan contoh dari pewarisan sifat yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Contohnya seperti si ibu yang membawa gen kulit putih yang diturunkan ke salah satu anaknya. Ya, ini berkulit putih. Sedangkan untuk anaknya yang satunya ini mengikuti dari gen ayahnya, yaitu berkulit hitam. Nah, yang selain perbedaan warna kulit, di sini juga terlihat dari perbedaan jenis rambut. Untuk anak-anaknya ini menurun dari sifat rambut ayahnya, yaitu keriting. Jadi, dari gambar ini bisa dilihat bahwa sifat yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, yaitu yang terlihat itu adalah warna kulit dan bentuk rambut atau jenis rambut. Nah, selain dari kedua itu, masih ada beberapa sifat yang bisa diturunkan dari orang tua ke anaknya. Jadi, nah, pewarisan sifat makhluk hidup itu ada warna kulit. Nah, kemudian bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Nah, itu adalah bentuk pada dahi sini. Di sini nanti ada beberapa bentuk. Nah, kemudian tipe perlekatan cuping telinga. Dan yang terakhir ada bentuk rambut. Nah, pewarisan sifat makhluk hidup. Yang pertama ada tipe pertumbuhan rambut. Nah, pertumbuhan rambut pada dahi yang A ini seperti huruf V. Nah, seperti huruf V ini memiliki gen W besar atau W besar W kecil. Berarti sifatnya yaitu dominan. Nah, sedangkan untuk yang gambar B ini, yaitu jenisnya melengkung. Melengkung ini gennya itu W kecil, W kecil. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk gambar B ini, yaitu bersifat resesif. Nah, autosomnya W besar, yaitu homozigot dominan, atau W besar W kecil, yaitu heterozigot. Nah, sedangkan untuk orang yang rambutnya melengkung, itu gennya W kecil, atau homozigot resesif. Nah, berarti yang A ini bersifat dominan, nah sedangkan yang B ini bersifat resesif. Nah, kemudian bentuk rambut. Nah, jika dilihat dari ketiga gambar ini, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan jenis rambut atau bentuk rambut. Nah, untuk yang A ini keriting, untuk yang B ini lurus. Nah, yang untuk C ini bisa dibilang seperti campuran antara keriting dan lurus, yaitu gelombang. Nah, bentuk rambut itu dikode dengan gen C. Nah, gen C itu mengkode rambut keriting. Nah, rambut keriting ini sifatnya apa? Sifatnya dominan, sehingga dikode dengan C besar. Nah, sedangkan untuk gen S itu rambut yang lurus. Nah, jadi untuk yang rambut lurus itu gennya S. Biasanya kalau campuran itu gennya adalah C besar dan S. Nah, yang selanjutnya ada tipe perlekatan telinga. Nah, bisa kalian lihat, ini ada perbedaan dari perlekatan telinga yang A dan yang B. Nah, tipe perlekatan cuping telinga itu ada dua, yaitu yang melekat dan yang terpisah. Nah, cuping telinga itu dikontrol oleh gen G. Nah, untuk cuping telinga yang A, pada gambar A ini, termasuk cuping telinga yang terpisah. Jadi, gennya itu G besar atau G besar G kecil. Jadi, bersifat dominan. Nah, sedangkan untuk yang B ini,
dia bersifat resesif karena gennya itu G kecil. Jadi untuk yang B yang bersifat melekat itu resesif, dan untuk yang A yang terpisah itu dominan. Nah, kemudian ada warna kulit. Nah, untuk warna kulit, gen pengkodenya itu ada gen A, B, dan C. Nah, gen yang mengkode pembentukan pigmen kulit yaitu melanin. Nah, pigmen ini menyebabkan kulit berwarna gelap. Jadi yang bisa mengkode pembentukan dari pigmen kulit yaitu warna pigmen kulit kita yang bisa putih, bisa coklat, sawo matang, atau kuning langsat itu adalah yang mengatur adalah pigmen melanin. Nah, variasi atau alternatif lain pada kulit alela yaitu gen A, B, A kecil, B kecil, C kecil. Nah, orang yang memiliki gen A besar, B besar, C besar akan memiliki kulit gelap. Sedangkan yang memiliki gen A besar, nah A kecil, mohon maaf ya, A kecil, B kecil, C kecil akan memiliki warna kulit sangat terang. Nah, berarti bisa dikatakan untuk orang yang berwarna kulit gelap memiliki sifat yang dominan daripada kulit putih. Karena apa? Karena untuk orang yang berkulit gelap memiliki gen A besar, B besar, C besar, sehingga bisa dikatakan bahwa gen mereka itu lebih kuat jika dibandingkan dengan gen yang orang yang memiliki kulit berwarna putih atau sangat terang. Nah, kemudian orang yang memiliki gen A besar, A kecil, B kecil, C besar, C kecil akan memiliki warna kulit sawo matang atau tengah-tengah antara gelap dan sangat cerah. Nah, jadi untuk warna kulit yang di tengah-tengah yang tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap itu termasuk gennya itu ada A besar, A kecil, B kecil, dan C besar, C kecil. Jadi dia itu bersifat heterozigot, yaitu dia memiliki sifat dominan tetapi membawa sifat resesif yaitu warna putih, sehingga kulitnya itu sawo matang. Nah, kemudian ada kelainan sifat yang diturunkan. Nah, ada beberapa jenis penyakit yang dapat diturunkan, yaitu ada hipertensi, diabetes mellitus, polidaktil, albino, hemofilia, dan kelainan buta warna. Nah, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan yang pertama yaitu ada pewarisan kelainan buta warna. Nah, buta warna ini merupakan kelainan yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik, yaitu seperti warna merah, orange, biru, dan hijau. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, hal tersebut terjadi karena gen pada kromosom kelamin X. Nah, jadi di kromosom kelamin X itu terjadi masalah sehingga menyebabkan buta warna. Nah, pada perempuan penderita buta warna, jika kedua kromosomnya X mengandung gen buta warna, jadi akan seperti ini. X besar, C kecil, B kecil, X besar, C kecil, B kecil. Nah, jika mendapat gen yang seperti ini, berarti perempuan tersebut menderita buta warna. Nah, untuk gambar yang di samping ini, gambar ini biasanya digunakan untuk mengetes apakah seseorang tersebut menderita buta warna atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada pewarisan kelainan hemofilia. Nah, apa sih itu hemofilia? Nah, hemofilia itu kelainan di mana darah sulit menggumpal saat terjadi luka yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah. Nah, jadi saat kalian jatuh atau kalian terluka yang sampai mengeluarkan darah. Nah, untuk orang yang menderita kelainan hemofilia, darah mereka akan suka membeku. Jadi bahaya. Mereka bisa kekurangan darah karena apa? Darah mereka suka membeku sehingga jika terjadi luka, darah mereka akan sulit berhenti. Maka yang menyebabkan itu menjadi bahaya karena darah mereka tidak bisa berhenti karena susah untuk menggumpal. Nah, untuk
Saat penderita mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir dan sulit membengkak, mengakibatkan kekurangan darah hingga kematian. Nah, itu bahayanya hemofilia. Selanjutnya, nah, ada albino. Nah, albino tersebut bisa dilihat dari gambar di samping ini. Nah, albino itu kalau kalian lihat secara sekilas itu adalah orang-orang yang memiliki kulit berwarna putih. Tapi bukan hanya kulitnya saja, tapi semuanya, mulai dari rambut, alis. Nah, ini semuanya tuh berwarna putih. Dan putihnya tuh kayak putih pucat. Beda ya sama apa itu orang yang memiliki gen normal. Nah, albino itu merupakan kelainan yang disebabkan adanya zat pigmen atau zat warna yang disebut melanin. Nah, pigmen melanin itu kan berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Nah, untuk si penderita albino ini, apa itu kayak tidak adanya pigmen kulit itu dapat membuat penderita rentan terserang kanker kulit. Karena apa? Kayak mereka tuh tidak mempunyai perlindungan kulit. Jadi kalau dia terkena sinar ultraviolet itu akan sangat berbahaya dan kulit mereka tuh akan cepat terbakar, mudah terbakar kalau terlalu lama di bawah sinar matahari. Nah, kulit juga mudah melepuh karena dampak terkena sinar matahari. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena apa? Gen penyebab kelainan ini bersifat resesif atau gen A. Pada orang yang menderita kelainan albino memiliki genotip homozigot. Nah, pada orang yang menderita kelainan albino memiliki genotip homozigot resesif atau A kecil A kecil. Sementara orang yang normal memiliki genotip homozigot A besar A besar. Nah, berarti jika orang menderita albino, maka gen yang dibawanya itu adalah A kecil atau bersifat resesif. Sedangkan untuk orang yang normal itu genotipnya itu A besar A besar. Nah, ini untuk contoh persilangan kelainan sifat hemofilia. Ya, kita bahas sebentar. Nah, jika ada seorang wanita karier hemofilia, X besar H kecil X besar, menikah dengan laki-laki hemofilia, X besar H kecil Y besar, bagaimanakah kemungkinan anaknya? Nah, untuk P1-nya, yaitu disilangkan laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki yang mempunyai sifat hemofilia dan wanita yang karier atau pembawa. Nah, untuk fenotipnya yaitu laki-laki hemofilia dan wanita karier hemofilia. Nah, genotipnya yaitu untuk laki-lakinya X besar H kecil Y besar dan untuk yang wanitanya X besar H kecil dan X. Nah, gametnya yaitu ada X besar H kecil dan Y. Nah, untuk wanitanya ada X besar H kecil dan X. Nah, untuk filialnya, kita masukkan dulu X besar H kecil Y, X besar H kecil X. Seperti ini ya. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini maksudnya apa? Nah, untuk wanita, jika ada, kan untuk wanita kan kromosomnya XX. Nah, jika pada wanita tersebut ada X besar H kecil, X besar H kecil, itu berarti bersifat letal atau mati. Tidak ada wanita yang apa itu hemofilia. Jadi, hanya salah satu kromosomnya saja yang akan mengandung gen hemofilia, berarti perempuan tersebut akan bersifat karier atau pembawa. Tetapi jika perempuan tersebut dua-duanya dari kromosomnya itu mengandung apa itu gen hemofilia, maka orang tersebut akan mati atau letal. Nah, ini. Nah, untuk pria, gen X-nya itu ada 1, sehingga jika gen X-nya itu mengandung hemofilia, pria tersebut otomatis akan langsung dinyatakan hemofilia, meskipun hanya satu saja yang mengandung gen hemofilia, karena Y itu tidak bisa untuk membawa gen hemofilia. Ya, kita masuk lagi ke persilangannya. Nah, X besar H kecil disilangkan dengan X besar H kecil, menghasilkan X besar H kecil, X besar H kecil. Nah, untuk Y besar disilangkan dengan X besar H kecil akan menghasilkan X besar H kecil Y. Nah, kemudian untuk X besar H kecil disilangkan dengan X akan menghasilkan X besar H kecil X. Nah, kemudian untuk Y besar dan X akan menghasilkan X besar dan Y. Nah, untuk hasilnya, kita langsung masuk ke perbandingan yang ke persen saja. Nah, kita masukkan, kita tulis semuanya, ada X besar H
kecil, X besar H kecil itu bersifat letal, nah, atau mati, itu ada 25%. Kemudian ada X besar H kecil, Y besar, yaitu laki-laki yang bersifat hemofilia, itu 25%. Kemudian ada X besar H kecil dan X, yaitu karier hemofilia, yaitu perempuan yang bersifat karier hemofilia, ada 25%. Kemudian ada X besar, Y besar, itu bersifat normal atau 25%. Lanjut. Nah, kemudian ada persilangan perwarisan sifat albino. Nah, ini untuk albino. Jika ada seorang laki-laki pembawa memiliki genotip A besar A kecil, menikah dengan seorang perempuan yang juga pembawa atau karier memiliki genotip A besar A kecil. Bagaimanakah kemungkinan anaknya? Nah, kita silangkan dulu. Untuk P1-nya ada laki-laki dan perempuan. Genotipnya tadi untuk laki-laki itu karier atau pembawa, dan untuk wanitanya itu juga pembawa. Nah, untuk genotipnya jadi ada A besar A kecil, A besar A kecil. Gametnya ada A besar dan A kecil, ada A besar dan A kecil. Nah, kita silangkan. A besar disilangkan dengan A besar, jadi A besar A besar. A besar disilangkan dengan A kecil, jadi A besar A kecil. A besar dengan A kecil jadi A besar A kecil. A kecil dengan A kecil jadi A kecil A kecil. Kita tulis hasilnya. Untuk A besar itu ada 1, yaitu bersifat normal, sehingga ada 25%. Untuk A besar A kecil, yaitu karier, itu ada 2, sehingga 50%. Untuk A kecil itu bersifat albino, yaitu ada 1, yaitu 25%. Nah, ini ada contoh soal. Kalian bisa mencoba untuk mengerjakannya ya. Untuk mengetes apakah kalian sudah paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Nah, selanjutnya ada penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Nah, pewarisan sifat dalam pemulihan tumbuhan, yaitu ada pemanfaatan genetika di bidang pertanian, yaitu menyiapkan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Varietas hibrida adalah jenis tumbuhan yang merupakan keturunan dari persilangan antara 2 atau lebih jenis tumbuhan dengan karakteristik gen yang berbeda. Nah, ini dari judulnya adalah penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup. Jadi ini seperti kayak apa ya? Kayak pemanfaatannya di bidang, contohnya kalau yang digambar ini, dan di gambar ini itu adalah contoh pemanfaatan ilmu itu, gen tersebut di dalam bidang pertanian. Nah, ini. Nah, untuk menghasilkan bibit yang seperti ini, jagung yang seperti ini, itu disiapkan kayak bibit unggul dalam melalui pembuatan varietas hibrida. Nah, kayak jenis varietas hibrida ini ada kayak jenis tumbuhan yang keturunannya itu dari persilangan antara 2 atau lebih jenis tumbuhan dengan karakteristik gen yang berbeda. Nah, tujuan dari pemulihan tanaman ini, tujuannya adalah program pemulihan tanaman didasarkan pada strategi jangka panjang untuk mengantisipasi berbagai perubahan arah konsumen atau keadaan lingkungan. Nah, pemulihan tanaman bertujuan untuk menyiapkan bibit unggul. Dalam menyiapkan bibit unggul tentunya terdapat tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama ada mengambil manfaat dari munculnya kombinasi yang baik dari induk-induk yang disilangkan. Jadi pemanfaatannya itu kayak kita tuh menyilangkan dari beberapa induk-induk itu akan memunculkan kombinasi yang baik. Jadi kayak beberapa jenis itu disilangkan, nah diharapkan dapat menghasilkan kombinasi baru yang lebih baik gitu. Nah, kemudian yang kedua ada membantu pemerintah mencegah krisis pangan. Yang terakhir ada menghasilkan tanaman yang tahan penyakit dan cepat dipanen. Tuh. Nah, kemudian ada pewarisan sifat juga berperan penting dalam pemulihan hewan. Nah, selain tumbuhan, juga pewarisan sifat itu berperan penting ya dalam hewan juga. Hal ini dilakukan agar bisa menghasilkan hewan ternak yang berkualitas tinggi, di mana hewan-hewan tersebut diharapkan mampu menghasilkan telur yang lebih banyak, menghasilkan kualitas susu, serta daging yang lebih baik. Nah, cara untuk mendapatkan bibit unggul pada hewan, pada prinsipnya yakni persilangan antara 2 individu yang berbeda rasa atau varietas tetapi masih dalam satu spesies, misalnya ayam broiler yang merupakan hasil persilangan dari beberapa jenis ayam. Nah, ayam broiler
itu dikenal dengan daging yang banyak dan menghasilkan banyak telur jika dibandingkan dengan ayam jenis lain. Nah, jadi tujuannya untuk hewan ini ya seperti contohnya ayam itu. Dia itu disilangkan dari beberapa jenis ayam. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan ayam dengan kualitas yang lebih baik seperti dagingnya yang banyak atau telurnya yang banyak. Nah, itu kan jauh lebih baik daripada jenis ayam lain. Nah, ayam tersebut dihasilkan dari apa? Dari persilangan beberapa jenis ayam untuk menghasilkan jenis ayam yang lebih bagus. Nah, tujuan dari pemulihan hewan yaitu, sebelumnya pemulihan hewan itu merupakan kegiatan dalam peternakan atau pemeliharaan hewan lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas individu maupun populasi hewan yang bersangkutan untuk karakteristik yang diinginkan manusia. Nah, tujuan dari pemulihan hewan tersebut ya, yang pertama ada meningkatkan mutu genetik ternak berupa bertambahnya rata-rata nilai genetik atau peningkatan potensi produksi yang akan terekspresikan bila kondisi lingkungan kondusif. Nah, yang kedua ada peningkatan mutu genetik dapat dilakukan dengan cara seleksi dan atau pengaturan sistem perkawinan. Nah, kemudian pemulihan hewan dapat dilakukan dengan caranya seperti seleksi bibit unggul yang akan dijadikan indukan. Jadi tidak sembarangan yang bisa dijadikan induk, kita harus melihat dulu bibit yang unggul yang bisa dijadikan induk agar hasilnya juga lebih bagus. Nah, yang kedua, hibridasi indukan dengan sifat unggul agar diperoleh anakan dengan sifat unggul yang dilakukan dengan menyilangkan anakan hasil hibridasi dengan indukan unggul lainnya sampai diperoleh hasil anakan unggul yang diinginkan. Nah, kemudian ada inseminasi buatan juga dapat dilakukan untuk melakukan pemulihan hewan dengan memilih indukan unggul yang dikehendaki. Nah, yang kemudian ada cloning merupakan salah satu cara pemulihan hewan untuk mendapatkan anakan unggul sesuai dengan indukannya. Nah, itu tadi beberapa materi yang bisa Ibu sampaikan. Apabila dari kalian ada yang belum dipahami, kalian bisa komen di kolom komentar YouTube atau bertanya di Google Classroom, atau kalian juga bisa PC ke Ibu. Nanti Ibu akan jelaskan apa yang belum kalian mengerti. Nah, sebelum Ibu akhiri, jangan lupa kalian mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu kirim di Google Classroom. Kalian kirim tepat waktu agar tugas tidak menumpuk. Nah, semangat untuk kalian karena sebentar lagi kalian akan ulangan harian. Jadi jangan menyerah. Ya, kalian tetap semangat dalam belajar. Semoga ilmu yang kalian dapatkan itu bermanfaat. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.